Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemirsa pengajian Al-Kahfi 512 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga di bulan ini kita bisa melaksanakan ibadah Siam Ramadan 1442 Hijriah. Semoga siam kita tahun ini lebih baik daripada tahun yang sudah lewat. Terkait syukur ini, Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, nikmatani maghunun bihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Rasulullah, ada dua kenikmatan yang seringkali dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sempat dan nikmat sehat. Maka betapa banyak saudara-saudara kita yang sesungguhnya diberikan kesempatan waktu tetapi belum bisa memanfaatkan waktunya dengan maksimal, diberikan usia sehat tetapi belum dimanfaatkan kesehatannya untuk mengabdi dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan nikmat sehat dan nikmat sempat ini, mari kita syukuri bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan satu nasihat Ibnu Abbas terkait dengan konsep bahagia di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa Ibnu Abbas itu? Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW, di mana di usia mudanya beliau ini sudah hafal Al-Quran dan sudah menjadi imam di Masjid Nabawi. Beliau secara khusus didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doanya, Allahumma faqihu fiddin wa 'allamahu ta'wil. Beliau didoakan oleh Rasulullah untuk diberikan kepahaman agama dan juga diberikan ilmu tentang ta'wil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahagia sesungguhnya satu situasi dan kondisi yang seringkali menjadikan tujuan dalam hidup kita. Maka kalau di dunia ini ada dua paham yang besar, paham materialisme yang memberikan konsep bahagia itu dengan disebutnya, kalau bahagia itu adalah kalau harta, kekayaan, harta benda dan lain sebagainya ini banyak, itu disebut bahagia. Kemudian yang kedua, kalau orang hedonisme menyebut bahagia itu segala sesuatu yang memberi kenikmatan, itulah kebahagiaan. Maka Ibnu Abbas memberikan satu konsep bagaimana kita bisa bahagia. Yang pertama yaitu dengan qalbun syakirun, yaitu kita akan merasa bahagia apabila dalam hati kita itu ada rasa syukur. Rasa syukur berarti ada qanaah. Apapun posisi dan kondisi kita, mari senantiasa kita syukuri. Kalau Allah memperingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka mari bersama-sama apa yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa kita syukuri, kita menerima dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Kalau kita lagi posisi di bawah, kita bersabar, tapi kalau lagi kondisi di atas,
mari kita senantiasa bersyukur. Kemudian yang kedua kata Ibnu Abbas yaitu al-azwaju sholihah. Kita akan merasa bahagia apabila memiliki pasangan yang soleh dan solihah. Maka saya mengajak kepada pemirsa sekalian, mari kita berusaha menjadi seorang suami yang baik, menjadi istri yang baik, di mana ketika kita itu menjadi soleh dan solehah, tentunya dalam rumah tangga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Abbas yaitu al-auladun abror. Kita akan merasa bahagia apabila memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Kita jaga betul agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Betapa menderitanya seorang ayah ataupun ibu, seorang keluarga apabila memiliki anak yang tidak soleh dan solehah. Ketika anak-anak kita tidak mendapatkan pelajaran terkait karakter di sekolahan, maka di lingkungan rumah tangga inilah sebagai madrasah utama untuk menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka saya mengajak betul kepada pemirsa sekalian, mari kesempatan yang baik ketika kita bersama anak-anak kita lebih banyak di rumah ini, anak-anak kita benar-benar kita awasi, kita arahkan agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kata Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salafin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ullah. Kemudian yang keempat kata Ibnu Abbas yaitu al-biyatus sholihah. Kita akan merasa bahagia apabila memiliki lingkungan yang baik. Maka sebagai seorang muslim dimanapun kita berada, marilah kita harus bisa mewarnai lingkungan kita agar menjadi lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Maka bisa kita bayangkan ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik, hidup tidak akan tenang, tidak akan tentram. Maka kalau sahabat Khulafaur Rasyidin memberikan nasihat kepada kita, al-jaru qobladar, kita hendaknya ketika sebelum membangun rumah, maka kita pilih lingkungan yang baik dahulu. Kemudian yang kelima yaitu kita akan merasa bahagia apabila memiliki al-malul halal, yaitu memiliki harta yang halal. Karena sesungguhnya harta yang halal ini nanti akan menjadikan energi positif untuk sebuah keluarga, anak-anak kita dan lain sebagainya. Dan kita bayangkan apabila harta yang kita miliki itu harta yang haram, itu tidak akan menjadikan kebahagiaan secara lahiriah maupun batiniah. Sebagai contoh saja, ketika kita dalam bekerja tidak baik, akhirnya kita tidak akan menemukan kebahagiaan, akan ada rasa bersalah ketika kita mendapatkan rezeki yang tidak benar. Kemudian yang kelima, yang keenam yaitu kata Ibnu Abbas, kita akan merasa bahagia apabila tafaqquhu fiddin, kita paham terhadap agama kita. Maka di bulan Ramadan, bulan tarbiyah ini, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperdalam ilmu agama kita. Karena saya yakin kesempatan di setiap saat di bulan Ramadan ini tidak lepas dari pengajian dan lain sebagainya. Maka dengan senantiasa kita mempelajari agama kita, insya Allah kita akan merasa bahagia karena kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka di kesempatan bulan Ramadan ini, bulan tarbiyah ini, apa yang sudah kita ketahui dan kita pahami, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar hidup kita ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir kata Ibnu Abbas, kita akan bahagia apabila kita memiliki umur yang barokah. Umur yang barokah itu yang bagaimana? Kalau Rasulullah SAW memperingatkan khairun nasi anfa'uhum linnas, kita hendaknya berusaha, kita harus bisa memberikan pengaruh positif, memberikan kemanfaatan kepada orang lain
dengan umur yang semakin bertambah, tentunya kebaikan kita harus kita tambah. Mantola umruhu wa hasuna amalu. Kita harus berusaha umur kita yang panjang ini harus baik akhlak kita dan lain sebagainya. Maka sekali lagi terkait dengan usia kita, mari kita manfaatkan betul agar umur kita itu semakin barokah, karena sesungguhnya kita tidak akan tahu sampai usia berapa kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi yang jelas, mumpung kita masih diberikan kesempatan, hendaknya umur ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menambah kebajikan dan kebajikan terus dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apabila pada saatnya nanti memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Sekali lagi, konsep bahagia menurut Ibnu Abbas ada 7. Mari berusaha kita aktualisasikan, kita raih, kita kejar dalam rangka memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.